Di video update akhir zaman, kita telah membahas seseorang yang sudah ada dan dianggap Al-Masih oleh kaum Bani Israel. Namun bagi kita, Al-Masih adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Sebelum kemunculan Dajjal ke publik, ada kekacauan yang akan terjadi di seluruh dunia. Jangan salahkan Tuhan jika kekacauan ini terjadi. Ini karena perbuatan manusia sendiri, menerima sistem Dajjal dan mengabaikan sistem adil menurut pandangan ilahi. Ini salah kita manusia sendiri yang menyombongkan diri dan membuang hukum agama-agama dan membuat hukum sendiri sesuai jidat kita. Itu kenyataannya. Sudah tidak ada tata negara berdasar agama. Sudah tiada tata negara berdasar agama Hindu, tata negara berdasar Alkitab, dan tata negara berdasar Al-Quran. Kita semua seolah membuat tata negara dengan bebas dan adil. Padahal kenyataannya bangsa-bangsa di dunia ini tidak pernah diajarkan mengelola tata negara secara mandiri. Mereka semua diikat sistem yang sistematis. Mereka hanya mengikuti sistem seperti segerombolan domba yang digiring menuju pejagalan. Sistem dunia yang Anda jalani sekarang adalah sistem Dajjal. Itu adalah kenyataannya, terlepas Anda percaya atau tidak, terlepas Anda memahaminya atau tidak. Sistem ini tidak dibuat untuk mensejahterakan Anda, tidak dibuat untuk keadilan dan cinta. Sistem ini dibuat untuk menghancurkan manusia, menjadikan manusia jadi binatang dengan jalan hidup yang tidak bermoral. Sistem ini dibuat untuk membangkrutkan bangsa-bangsa. Anda akan dilarang bebas dan mandiri secara finansial, tetapi Anda akan diwajibkan berhutang. Itu ada dalam tata negara maupun dalam sosialisme dan budaya. Itu adalah kenyataannya, tapi tetap saja ada yang sudah jadi domba dan keledai. Mereka mustahil bisa memahami ini. Ketika kekacauan itu datang, ia seperti angin lembut. Ini terjadi tanpa peringatan. Suatu saat, dunia yang normal tiba-tiba dikagetkan sebuah peperangan para raksasa atau negara-negara besar. Raksasa dari barat bernama Uni Eropa melawan musuh abadinya, Rusia.
Raksasa Hindia melawan musuh bebuyutannya, Pakistan. Timur Cina melawan musuh tangguhnya, raksasa gemuk dan gembul, yaitu Amerika Serikat. Raksasa Saudi yang didukung Israel serta negara Arab lainnya melawan musuh yang menurut mereka sesat, yaitu Yaman dan Iran. Dan di daftar terakhir ada juga kaum pekerja yang berperang. Mereka bukan raksasa. Itu adalah Korea Selatan dengan tetangganya, Korea Utara. Peperangan raksasa tersebut membuat dunia mengalami kabut hitam yang tebal. Tetapi yang lebih mengerikan dari itu adalah krisis besar yang dialami bangsa-bangsa lain. Bayangkan, uang yang ada di saku Anda sudah tidak berlaku. Di belahan lain, di saat dunia sedang dalam peperangan dan kekacauan, di Yerusalem sedang membangun kuil yang ketiga. Bangsa-bangsa lainnya terikat dan bergantung kepada para raksasa untuk keberlangsungan hidup tubuhnya. Dan ketika para raksasa itu berperang, bangsa-bangsa itu tidak bisa hidup. Mereka mengalami krisis sehingga tubuhnya kelaparan dan di dalam tubuhnya terjadi kekacauan. Dengan kata lain, orang-orang menjadi brutal. Uang tidak bisa dipakai lagi. Orang-orang membentuk kelompok miskin dan kaya di antara mereka. Ini terjadi di kota-kota, setiap rumah kosong dan hancur. Bangunan megah, hotel dan supermarket semua hancur menjadi sumber penjarahan. Beberapa kelompok diri yang masih ingin bertahan dengan nurani pergi ke dekat gunung, hidup seadanya di sana dengan menanam makanan untuk mereka sendiri dan membuat gubuk-gubuk kecil di sana. Bayangkan, listrik sudah tidak ada, uang kertas tidak laku, internet sudah tidak ada. Berita apapun tidak akan Anda ketahui. Kepemilikan benda sudah tidak berlaku. Emas yang Anda punya tidak bisa dijual dan tidak pula bisa Anda makan. Hukum apapun dari negara sudah mati. Hanya ada satu hukum yang masih berlaku, hukum rimba. Di kota besar sulit mendapat makanan kecuali dengan merampok dan membobol supermarket dan lain-lain.
Setelah stok supermarket sudah tidak ada lagi, para zombie memburu orang-orang yang menimbun makanan dan memiliki makanan, lalu mengambil apa saja yang bisa dimakan. Kebanyakan diri memilih pergi ke daerah dekat gunung yang terdapat tanah yang luas. Mereka hidup di sana. Kepemilikan benda pada saat itu sudah tidak berlaku. Mereka bahu-membahu saling menanam dan berbagi makanan. Namun masalah lain timbul. Dunia gelap gulita karena kabut hitam. Matahari tidak muncul. Tanaman gagal tumbuh, masalah baru dimulai. Mereka benar-benar harus bertahan dalam kegelapan ini. Tiba-tiba manusia terkena wabah penyakit dari kabut hitam yang tercemar, juga dari udara yang kotor. Karena miliar-miliar orang menghilang. Mereka tergeletak menjadi bangkai busuk di jalanan, di sungai-sungai yang kering, di bangunan yang rusak. Mereka bagai anjing yang mati, tak dikuburkan dan tak dibersihkan. Bau busuk menyengat di mana-mana sejauh mata memandang karena bangkai-bangkai manusia. Sampai suatu waktu, seseorang berkata, bersama-sama kita akan muncul dari kekacauan. Satu masyarakat, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kekacauan. Satu pemerintahan, satu mata uang, dan satu dunia. Hanya kesatuan di bawah pedoman saya, kata orang itu. Warisan kekacauan berhenti. Dunia perlahan tersembuhkan. Pertama kalinya rasanya ada keamanan. Mereka menyebutnya kemajuan dalam ketenangan, dalam kesatuan. Semuanya kelihatan sempurna, tapi kemudian keamanan menjadi tekanan, keyakinan menjadi ancaman. Orang itu berkata, "Saya adalah dewa, dan saya sudah menyelamatkan dunia dari kekacauan. Siapapun yang tidak satu jalan dengan saya akan dihukum dengan hukuman berat atau hukuman mati." Itulah yang dikatakan orang itu. Dan ini bukan evolusi. Manusia mengalami ini karena manusia siap, karena manusia menerima Dajjal dan membuang Sang Pencipta. Karena manusia menerima Dia dalam sistem kehidupannya dan membuang Sang Pencipta dalam kehidupannya. Itu semua terjadi secara kolektif.
tanpa disadari maupun disadari. Tapi itu semua belum berakhir. Harus ada kegelapan agar ada cahaya. Adanya cahaya harus ada gelap. Yang gelap itu memperlihatkan cahaya. Kegelapan berfungsi agar Anda tahu mana cahaya. Adanya kejahatan berfungsi agar Anda tahu mana kebaikan. Adanya kerusakan moral agar Anda tahu keluhuran diri. Setelah mengetahui itu semua, apakah Anda siap untuk memilih cahaya? Apa Anda berani menjadi diri yang memiliki keluhuran seperti para nabi dan orang suci? Ini tantangan bagi Anda. Yang disebut ujian itu adalah apakah Anda berani menjadi diri yang luhur? Apakah Anda mampu menjadi diri yang sabar? Apakah Anda mau dan rela menjadi diri yang cukup dengan Allah? Apakah Anda siap melakukan perjanjian dengan Allah? Hanya ada dua pilihan, mau atau tidak, berani atau tidak, siap atau tidak siap. Tidak ada pilihan ketiga, dan tidak ada jalan kembali jika sudah memilih. Pilihlah saat ini juga. Mereka yang berada dalam gelap karena tidak pernah memakai akalnya untuk hidup. Mereka tidak tahu adanya gelap dan cahaya. Mata mereka tertutup. Mereka tidak bisa memilih antara kerendahan dan keluhuran karena mereka tidak bisa membedakan. Mereka tidak pernah tahu bahwa dirinya memiliki pilihan dan kemerdekaan sebagai kehormatan dari Allah untuknya. Dan mereka yang sudah memilih dalam kegelapan, sudah memilih dalam kejahatan dan memilih kerusakan, mereka itulah musuh yang nyata, musuh yang sebenarnya. Mereka bukan lagi manusia, mereka adalah setan. Yajuj dan Majuj, Gog wa Magog.
Orang-orang yang menjadi binatang yang tidak tahu apa-apa sehingga kepalanya menjadi batu bukanlah musuh. Mereka hanya perlu merendahkan hatinya, agar dengan jalan itu Allah akan memberinya petunjuk. Selama mereka tidak merubah diri sendiri, Allah tidak akan menolongnya atau memberinya petunjuk. Mereka hanyalah korban dari irama ini. Mereka hanyalah korban dari sistem ini. Allah akan menurunkan kekuatan dan pertolongannya kepada manusia melalui Imamul Mahdi dan Nabi Isa untuk melawan para setan itu. Dan yang diperlukan oleh sang imam dan Nabi Isa adalah Anda. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Sistem Dajjal ini terjadi di zaman Anda hidup. Allah hanya akan memberi pertolongan jika manusia siap. Seperti ketika Allah mengizinkan Dajjal berbuat kerusakan, itu karena Anda semua siap. Anda semua menerima sistem tata negara dari Dajjal dan sistem ekonomi darinya.